apa kabar? Halo yang lagi online. Halo. Di sini sama Beli Bule seperti biasa. Dayan Dadap sudah ada di sini. Saya pakai baju merah yang saya selalu pakai kalau lagi latihan di tempatnya studionya Mbok Melati Danes. Kita bisa ngobrolin ini mulai ya. Ngobrol-ngobrol. Dan kemarin Niki sempat sareng Dayu Indah Niki sempat menari di Gria di Sanur Kenten. Nah Niki dah tantangan sekali waktu Niki gimana cara juga lihat Dayu nggak terlalu banyak harus melepas gerakan yang kelihatannya terus. Tapi saya langsung terkejut, Dayu, Niki sebenarnya kalau didengar-dengar gendengnya sama, tapi baru 2 minggu kemarin Niki akhirnya tahu karena ternyata gurunya sama. Oh, dan saya senangnya itu karena begini, wah bagus sekali cara meletakkan kekhasannya di kelihatannya nih kan. Maka dari itu enak sekarang sepertinya ya dikupas-kupas, apalagi Gongde Suara sama Dayu juga mulai sering-sering posting jogoknya juga. Dan ini adalah tari yang saya pelajari, tari legong, tema tari legong yang saya pelajari kedua setelah belajar lasem yang lengkap. Mungkin kita bisa mulai nih ngobrol. Nah kita ngobrolin lah dari awal kemarin kan kita pakai videonya yang ada di YouTube punyanya Juru Tanda Pak Robert nih. Ini ke Dayu yang menari sareng Putu Mas Yun. Online Putu. Nah, putunya enggak ya. Dan pasar di Bandung jadi kesempatan training pentasnya kan mentan. Jadi pasangan menarinya susah banget. Kalau pas ketemu udah lupa salah satu penarinya. Kalau Tiang masih beruntung masih bisa ingat karena punya suami tukang gamel. Jadi kalau kita sedang bosan, kadang-kadang kita cari-cari pasangan berdua. Tapi sekarang ada gender di sebelah sini. Jadi Niki bisa latihan gitu. Nah kita mulai Niki dari kawitannya nih kan kawitan gending kita kan kalau penari bilangnya apa sih istilahnya nih? Pepeson. Kalau di ngobrol sama tukang gamel kawitan gitu. Tapi kawitan itu bagian melodi awal. Ya bagian melodi. Sebenarnya kan sudah mulai gending pengawaknya sebenarnya kan kentennya. Jadi kalau kita penari biasanya kalau pas duduk itu kita masih bilang pepeson tapi kenten ajung kan kita bilang karena kan kalau gamelnya udah bilang gamelan udah pengawak ki gamelannya. Kita kan baru keluar dan duduk nih terus bergerak. Tapi kita bilangnya pepeson nih. Kalau sudah duduk, yang kita bisa informasi sedikit. Waktu baru keluar kan namanya pepeson, pengawe. Setelah duduk kita dimulai dengan pengawak. Nah, berarti Niki juga yang lihat persamaan dan perbedaan. Kalau mungkin secara gending hampir sama. Terus kemudian secara gerakan sebenarnya paling kalau di Denpasar kita duduk diamnya lihat ke bawah manten, tapi sepertinya kelihatan divariasikan. Yang seneng Niki kemarin pas nari sama Dayu ampun pun hilangannya Niki diam-diam genten angge manten pelihatannya pindah-pindah badannya Dayunya. Iya keren sih. Dayu Drika nganggen kenten mungkin kita bisa kupas-kupas satu-satu sambil bergerak daripada ngomong gitu kayak sekali ngomong-ngomong mungkin kita sambil bergerak. Nanti Tiang bergerak di bagian pepeson kenten nggih. Nggih. Lakukan.
Ini masih kan? Seperti kasih. Mungkin bisa nanti ada dilihat juga di bagian kawitan di Denpasar di Kurentiangan. Ya. Jadi bukan melodinya, mungkin menggunakan rekaman yang dari Kutu ya, yang 1973 Kocap Niki untuk gendingnya. Tapi kita waktu nggak tahu, waktu itu mungkin latihan dan mungkin jadinya orangnya hanya Kang Gamelnya main seolah-olah itu nabuh aja gitu, nggak tapi kita coba pelajari, makanya kebetulan saya udah belajar waktu nikah sareng Bung Susilenya Jobok, makanya coba-coba juga gitu, biar mesain juga sama tariannya gitu ya. Kendangannya pun kan kalau mau nyuruh tukang kendang nih ke untuk mempelajari pukulan-pukulan gaya lama itu butuh proses sekali. Jadi kayak belajar ulang ya, belajar kendang. Jadi nggak tahu, mungkin ada sekantiang Riki nonton, kurang tahu. Kebiasaannya bantu kita untuk coba-coba rekonstruksi kan. Pukul-pukulan bagian-bagian gamelan yang lain sudah semuanya direkonstruksi biar sama seperti rekaman itu gitu. Kita hanya mencoba biar tahu gimana hasilnya untuk mendengarkan, dan apakah kita bisa bikin dia menyerupai atau bagaimana. Kesenangan sendiri ya, coba.
gayanya masih polos Kenten pun waktu dapatnya dari Bun sebelumnya. Tapi senang sekali bisa mempelajari dan tahu juga gaya kelihatannya ada seperti insight itu jadi ada jadinya menurut saya sih kalau yang mau nambahin saya senang kalau pas duduk diam gitu pakai sedikit bagus. Ada tambahan kocap mengenai Kenten mungkin dari Napi namanya dari kawitannya atau pas Napi baru mulai niki bagian niki. Nah itu kan awalnya memang Kalau singkatnya mungkin kan tahun 85 dalam rangka tur ke Jepang dia bertanya jadinya. Terus dia ingin sekali berkarya lah Jepang. Jadi cari ibu renang yang dibawa dalam kan bisa legong itu dan legong awalnya justru legong jongkok, legong jongkok juga durasinya lebih panjang daripada apa yang dimainkan sekarang yang ada di teater sekarang. Jauh lebih panjang karena durasi daripada pementasan ke Jepang ke kan terbatas. Kan beberapa ya seperti pekaan, banyak kali jam sekali. Sekarang yang dilihat sekarang ke bukan yang lengkap sekali, yang lengkap sekali itu waktu sebelum tur ke Jepang karena durasi yang tidak memungkinkan dan juga ada bagian-bagian yang bisa dipotong tapi tidak mengurangi daripada koreo daripada legong sendiri. Jadi secara keseluruhan kalau dimainkan nanti bisa tetap tinggal ini dibuat dua. Artinya sekarang juga pembukaan yang gede di sini kelihatan yang dan sehingga yang legal berbeda. Ada kita kan punya 3 tokoh maestro ya dan sejak semua ada berenang yang datang kedua, habis itu datang usia Yumuklan ketiganya mempunyai basic dan ciri khas menarikan gaya musik-musik kita dan tidak bisa menyeragakan gaya karena mereka itu mempunyai skill dan gaya berbeda lah kalau mereka sedikit disesuaikan dengan pola hidupnya kebiasaan yang dari daerah musik juga yang dia bisa tangkap dari pikiran-pikirannya yang datang kelihatan semuanya itu memang menginginkan memberi ilmu ke kita itu suatu kekayaan yang sangat luar biasa. Kalau kita bisa memanfaatkan itu bisnisnya ini terutama ini coba agama berenang memang beda. Mungkin dia bisa coba sedikit aja kalau antara 3 tokoh. Kalau di sini kan kalau lekong asap seperti ini ukurannya susu sedikit kalau ibu renang dia lebih lebar ke sono lebih lebar bukan kelihatan ini saya buklan lebih lagi jadi ketiganya beda cara membawakan barang tersebut. Kalau kita bisa nanti membawakan terjebok kali pinggul dan style kayak gitu. Legong laksem gaya kelihatan, dia gaya kelihatan dengan dicampur dengan lain. Nanti legong layon yang kayak ibu renang, kayak ibu muklan gitu. Itu merupakan warisan yang perlu kita ini selami cintai sapi bagaimana seorang penari itu bisa membawakan daya kita daripada apa yang telah diwariskan kita sehingga kita bisa nanti mewariskan ini gaya ini gaya saya muklan ini gaya kelihatan yang semua jadi beda jangan tari jobok ya lasam ya ada sama ya. Yang sekali dengan tanda aku tahu
kendangan, jangan sampai ada yang terlupakan lewat karena gerakan antar tari dan tabu itu betul-betul harus diresapi dan dimengerti. Mungkin dekat yang bisa tambahkan sedikit dalam pendapat ini gitu. Ya, Ini kita ngomongin kan kekendangan ya. Dia kan suami biasanya pelajari nak kendangnya kalau mau mengerti sedikit bagian pengawak gitu. Karena sebagai penari dikasih melodi gender manten kayak wah sana menggerakkan diri bagian pengawak gitu. Karena kita belajar dari guru mendengarkan kan ya gantan kegendengan pukulan-pukulan kendangnya gantan. Nah, mungkin kan menarik. Melodi nih hanya menuntun kita mencari koreografinya, tetapi detail daripada gerakannya harus tahu kendangan. Nah, jadi makanya kita harus tahu nabu melodinya mana dong nale dan tahu di apa notak dan nale itu kita harus tahu. Itu kapan narikan itu ya pak nah ada gitunya kita melodi tidak mungkin pak itu kendang yang memainkan jangan dibuang bagi pak 3 kali ya 3 kali ada yang pak itu sekali kita pakai jangan dicampur ya sekali kalau ngomong pak 3 kali ini kan sesuaikan dengan yuk nak nih coba Ayo coba. Dumun, sementara ajiknya nih melatih orang-orang penari di belakang, pasti ajiknya memegang kendang. Kadang-kadang bapak lebah yang memegang kendang, kalau kolegoman ajik yang memegang jadi Mission Semok yang megang olah tubuhnya. Jadi itu betul-betul mereka mengerti ceritanya apa. Walaupun mungkin tadi kan jobok kok diam itu belum tentu tidak baik. Tapi kita harus bisa merasuki kenapa diam. Gamelan itu sudah masuk ke dalam jiwa kita diam rasakan kediaman itu apa. Konsentrasinya untuk apa. Jadi orang melihat itu justru lebih klasik. Orang diam kok diam bisa kok indah gitu. Nah, karena kita meresapnya daripada lagu peson daripada Joko Susulo. Kalau kita tidak kuat dengan itu, mungkin bisa diisi gerakan seperti itu. Tapi gerakan itu juga harusnya ada maknanya. Niki bagian pengawak Niki adalah bagian yang kalau kita lihat hampir banyak bagian legong itu ada pengawaknya nge. Terus yang dari pengawak legong itu kan seperti menikah sama tukang kendangnya badannya jadi juga membuat kita niki bagian niki kalau bagi seorang penari kalau menurut pendapat yang niki saat yang melakukan gerakan pengawak di legong itu mengajarkan kita mengikuti alur dan bernafas ikut bersama gamelan yang mengiringi. Jadi kan niki banyak ilo-iloannya nih Pak. Nah. Sebelum lagi kita langsung untuk kepala dan kalau yang kita kalau belajar kita mau pentas itu sangat sekali penting, esensial sekali niki kalau tukang kendangnya harus ada di sini. Harus ada saat kita latihan, mengerti naik turunnya gendengnya supaya yang menari bisa hanya bergerak. Pak baru siang tadi komen kentennya story-nya Dayu kayaknya masang story nge. Sino niku tukang kendangnya Dayu niku nge. Oh iya. Kalau dapat tukang kendang penari. Kalau dapat tukang kendang penari enak rasanya komunikasi kan kentan. Dia paham jadi niku. Seperti itu ya. Kalau kita bisa menari atau tukang kendangnya mengerti tarian atau bisa menari saling juga ya bagus ya. Nah mungkin kalau dari segi tari lagi kalau pengawak kita lihat tidak banyak yang berbeda nih. Kalau di antara Piliatan sama Jobog kita di Denpasar atau Bandung tidak banyak
perbedaannya nih. Dayu perhatikan ten atau Gungde perhatikan ten perbedaannya kan udah nonton yang Denpasar Bandung gitu. Resah itu kan gini di sini semua. Kalau Bandung kan gini aja nih maksudnya kepala aja nih. Resah gila gajah kan kalau di sini semua badan sama sampai kepala nih semua. Itu sih paling ini ya paling kelihatan. Gitu. Ya agak lembut kita masih. Iya. Dari injak-injakan kakinya. Ya, itu terutama. Orang belajar apa namanya kalau mau nari legong, trainingnya kan walaupun sudah bisa menari, harus trainingnya juga bagus sama pasangannya kan yang Ya, pasangan cukup lama biasanya latihan. akan mengerti satu sama lain kan yang penting. Mungkin kita bisa giniin sedikit ya karena bagian walaupun bagian nasi makan itu gegaborannya nih ke gendengnya kan bagus sekali nih cantik. Yang kelihatan sama nih ke masih saya lihat. Tapi untuk pementasan sepertinya pengulangannya tidak berkali nih. Ya 2 kali. Kanan begabor. Kanan gabor. Nah nih ya, kayaknya cuman hadap ke depan atau ke sampingnya aja itu yang beda nih. Sisanya kayak sama. Ada juga gerakan dikit yang paling suka kalau di gegaboran. Yang Oh ya. kalau di apa namanya di pelihatan yang lihat ini ya, betul nggak? Ini pakai ini kan ngulah. Karena ngulah Mbak Evi. Ngulah gini jadi makanya semuanya kepake. Nih. Coba contohin beberapa gongan. Lebih gerak dada. Kalau kita di Denpasar kakinya kan nggak jinjit. Jadi kita di Denpasar kakinya kayak gini. Oh, Hop. Hop. Oh, satu-satu. Ya silang-silang nih Kang ya. Silang-silang ya. 1, 2, 3, 4. Jadi hitungan gerakan ininya sama kaki nih ke sama 1. jatuh. Oh, jatuhnya nih. kaki sama jatuh Nih. kepala ya sama. Niki misalnya Ini kencang. Dan apa Pak? Ada kentang apa ya? Oh, kendang. Ya, karena nggak perlu Oh, ya. kanan. Ya. kalau melodi gendengnya kan sama nih kan ya. Nggih. Sama. Yang lihat juga sama nih kita yuk. Sama jadi yuk nggak berubah. Terus itu juga bagus. Yang lihat pas begini ngereng kelihatan. Jreng. Terus Ya. jalan ya. Iya, nggih. Sangat ekspresif. Sangat banget ekspresif. Saya mau tanya ya, Ajong, ini di apakah kalau legong jobok atau sabut jobok itu dipakai sebagai sabut pentegak? Apakah pernah dipakai sebagai sabut pentegak dan apakah berisi pengecet? Kalau di sini semua legong klasik kadang-kadang kalau kita kekurangan tabung pentegak, makanya pengawaknya dipakai tabung pentegak. Tegak lasem, bawah lasem, bawah domo, pengawak. Kadang-kadang kita kan buat garapan berumahnya legong untuk serapandi. Kalau kita ngayang kekurangan tabung-tabung pentegak, berarti kadang-kadang tabung
yang cocok untuk tabuh-tabuh di penegak itu adalah bagian daripada pengawal pelegongan biasa itu dipakai. Tetapi tidak dari pengawet, pengecer, tidak. Cuman yang dipakai adalah bagian daripada pengawal pelegongan. Penegak. Karena setelah saya meneliti di Kuta, ternyata legong jobok memang punya pengecat yang khusus kalau dipakai tabuh penegak. Mungkin saja diciptakan sama guru lotreng dulu. Jadi katanya pengecer itu juga bisa dipakai di legong kuntul kalau dipakai penegak, karena gongnya jatuh di dinding. Kan lasem kan tidak punya pengecer, kuntul jobok tidak kan. Kalau dalam nari. Kuntul punya pengecat tapi di paling belakang ya. Tapi setelah pengawal tidak ada pengecat. Jadi ya saya mau tanya itu karena saya tidak pernah dengar ada di wilayah lain, cuma di Kuta aja. Pernah kon masih kon ingat geningnya melodi pencernya? Masih tapi agak gede. Coba kon kasih ajungnya ini dengar. Lihat gaya pukul. Bagus banget ya, memang bisa. Kadang-kadang suatu garapan itu kan bukan untuk tari saja, bisa juga dipakai sebagai instrumental. Yang penting bagiannya yang mana enak untuk didengar. Jadi untuk orang-orang itu khusus mendengarkan tetabuhan, jadi bukan untuk tarian. Tetapi sebenarnya kan itu iringan tari. Iringan tari itu bisa juga dibawakan untuk tetabuhan. Sama kelihatan juga seperti itu. Nanti sama Dayu buat ditambahin gerakan katanya Dayu dikasih talent kita. Bisa. Sama Gonde, ayo kita tambahin gendengnya. Lagu yang tadi. Lagu yang tadi maksudnya ya. Gendengnya Kuta, penarinya dari Peliatan. Menikah ya, menikah. Iya. Bisa lah. Tungkara ya. Habis ini corona. Nikah sih Kita kalau bikin kan sesuatu. yang sering jadi bertemu kan ya. Bisa ini sering-sering sharing. Live stream seperti ini juga sebenarnya aduh, masa semua senimannya di rumah gitu kan ya. Jadi kita keluar sekali-sekali, seminggu sekali dalam arti yuk kita ngobrol, mungkin bahas-bahas sedikit karena mau gimana lagi hanya bisa lewat live stream. Terus kalau chat-chat ngobrol-ngobrol gitu kan udah biasa ya. Sudah biasa. Kalau secara langsung kan enak. Ada orang yang nyimak, jadi kita bisa menghibur kan. Ya. Kadang kita pengawalnya kadang-kadang kita sekali aja langsung berdiri, nggak usah duduk, kadang-kadang seperti itu. Tergantung durasi waktu yang dikasihkan oleh penyelenggara gitu. Jadi pada dasarnya adalah kalau yang klasik itu ke kanan, ke kiri harus sama. Bagian kanan, bagian kiri, bagian kanan dari awal sampai akhir selalu sama. Terus harus sama. Tadi yang untuk jobok kelihatan bagian pekatnya itu kan waktu belajar pastinya kan komplit nggih. Pekatnya. Belajarnya komplit ya, diajarin komplit. Karena dipotong. Sampai sekarang apakah Napi Wastane masih diingat? Karena cukup banyak nih kan ya karena waktu pemotongnya cukup banyak karena tiang inget tiang yang untuk nari sarang Dayu waktu nikah yang mau coba potong juga tapi saking sukanya sama bagiannya nikah tiang nggak berani potong banyak akhirnya Dayu juga sepakat biarin biarin katanya Dayunya biarin pengalaman juga untuk tiang Ya kan bojong. Rasa banget jadi bojong ya. Iya, cekok
yang Iya. terakhir semangatnya Nike bagus. Apa kira-kira Ajung ada keinginan mungkin bawa kembali Tiang dah orang paling pertama yang menonton bagian nanti beliau. mungkin nanti kan dicarikan tabuhnya dulu yang lengkap. gitu. Jadi kita bisa share kembali bagian daripada yang sudah dipotong karena tuntutan pementasan. Nanti kita ketemu nanti bagian ini yang dihilangkan, artinya bukan maksudnya untuk melupakan, tetapi karena tuntutan waktu saja. Itu kalau koreografi memang setiap tarian itu kan mempunyai koreografi tersendiri. Menciptakan seorang ini robotnya gerak gimana, ada mungkin gerakan loncat, banyak gerakan menggigit. Nah, seperti kalau kita tidak memahami, mungkin dikira ipu-ipukan gitu, benar itu namanya berperang saling menggigit gitu, karena menjadi kera, dia lupa dengan saudara sendiri siapa ada aku, kamu lupa ada berperang. Jadi menggigit itu kayak monyet menggigit sengaja gitu. Bukan mungkin kalau salah melakukan seperti ipuan kelihatan. Mana ya gitu. Nah, Padahal lain. padahal lagi sedikit beda sedikit. Kalau kita tidak mengerti apa itunya, jadi salah juga. Nantinya orang melihat seperti ipuan, bukan itu saling gigit. Gitu. Nah itu bagian terakhirnya ada kan pakatnya, ada loncat-loncatnya. Itu memang itu konsepnya, koreonya memang orang dulu pintar-pintar banget kan membuat itu. Kalau kita harus, kalau bisa sih jangan dipotong lagi. Mumpung ada kesempatan, ayo bersama-sama kita ingat kita kembali kapan-kapan suatu ada waktu yang baik mungkin bisa dipentaskan ini legong lengkap, legong jengkol yang lengkap seperti itu. Jangan lupa ada penontonnya Jangan lupa undang. jangan. Nah, senang sekali bisa ngobrol Niki, apalagi dikasih kejutan lagi. Kita udah nebak-nebak kira-kira Ajeng tiba-tiba muncul nggak ya. Sebenarnya dia mengharap juga sebenarnya. Ternyata muncul. Aduh, senang sekali. Ini kayak apa namanya, mancing ya. Iya. yang ditaruh kaitnya Dayu Indah sareng Gongde suaranya, yang muncul jadi Ajeng. enggak. Saya juga bangga senang. Ini kan ada anak muda. Ngobrol-ngobrol ini jadi lebih bermakna Niki. Senang sekali, suksema Niki aja. Kata milenial kan harus tahu ya apa yang diwariskan leluhur. Jangan kepotong, jangan betul-betul kita. Yang juga tahu kan dari ada Ibu Reneng, ada Bestia Ibunan, ada semua apa yang dia wariskan kan harus yang milenial juga harus tahu. Kalau dipotong nanti hilang gitu. Makanya untuk gitu mungkin bertahap ya, sesuatu yang perlu proses, perlu waktu, kita perlu bicara, perlu ketemu, perlu menggali lagi, mengingat lagi ya. Karena zaman dulu seperti suaminya bilang, kekendangan, ketabuhan, orang yang menggener, penari yang sudah biasa menarikan iringan tabuh, dia akan komplain kalau tukang genernya nggak bagus. Kalau tukang kendangnya nggak bagus, dia akan tahu. Coba. Nah gitu, dia harus tahu. Nah gitu, nggak ada rasa penari. Belajar sering respon. Jadi mereka itu menarikan pukulan dari kandangnya, gamelannya gitu. Kalau pemain kendangi, siapa main kendang? Jadi aduh, galik orang. Gitu. Nah, makanya penari itu walaupun tidak bisa main kendang, tapi dia ada rasa, tahu pukulan timingnya apa. Tidak perlu main kendang, tidak perlu, tapi tahu. Jadi tukang kendang Tiang Niki tadi bilang orang kita pun ada tukang kendangnya online. Dia kan belajar dari rekaman dulu, itu dia bilang susah sekali belajar dari rekaman. Apalagi misalnya pukul-pukul Nika sebelumnya belum pernah dengar atau bagaimana. Jadi mungkin kalau dia dengar langsung biasanya mungkin bisa mengerti. Tapi yang menarik ya, itu saya dengar kayak Kute yang dulu itu
intisarinya itu mirip sekali dengan kekendangannya Kak Lebah. Betul, kalau saya. Nah, gurunya Kak Lotring gitu. Jadi Iya, gurunya. Kak Lotring kan sering ngajar ke Kelihatan juga Kelihatan. tetap lewat Colin McPhee gitu. Di Sayan dulu di Gamelan Tegas Tanginan kan di Sayan di rumahnya Colin McPhee, dan Kak Lebah kan supirnya Colin McPhee. Salah satu muridnya. Formatnya. Jadi ya kita paham juga kenapa itu bisa mirip ya, tapi tidak persis, tapi cukup mirip. Jadi Kuta itu cukup beda dengan kita bilang gaya Badung, sekarang gaya Denpasar, gaya kalau kita bilang sekolahan atau yang sudah diisi atau kokar atau di beda sama Kuta. Kuta itu lebih mendekati kelihatan. Juga ubitan gendengnya waktu masih daun 5 di Kuta kan sudah dilebur gamelannya dari gambar-gambarnya. Itu kita bisa meniru itu persis di sini, cuma kendangannya masih butuh proses. Tak suruh nari legong dulu ini tukang kendangnya nanti. Kita belajar legong gitu. Jangan lupa kita nantikan 2 minggu lagi kita pasti ngobrol lagi, kan ngobrol lagi, apalagi Agungnya ngomongin gitu. Nah kalau biasanya tadi coba bagian akhir yang dipotong. Silahkan juga kawan-kawan yang mau join ikutan, karena cuman berdua aja itu bisa, nanti silahkan sambil bertanya sambil live juga sama kita. Jadi selalu nantikan, karena ini jadi kegiatan rutin kita seminggu sekali, karena kalau di rumah nggak dikasih berkesenian orang seminggu jadi stres. Ya jadi akhirnya jadi tukang prado macam-macam, ngambil kegiatan yang aneh-aneh yang belum pernah dipegang. Tapi ya seneng kan kita bisa live stream, semoga Ajungnya juga seneng bisa bertemu kita, ngobrol bareng. Jadi nanti bisa ketemu lagi ada yuk kata suami Niki. Mungkin bisa ada harapan dari Ajung mengenai legong jobong Niki. Ada anak-anak yang sedang belajar di Balerung, atau bagaimana harapan ke depan biar dilestarikan sama generasi yang zaman now yang dibawa. Ada pesan mungkin dari Ajung untuk murid-muridnya yang mungkin sedang menonton, Captain. Om Swastiastu bagi semua pendengar yang menonton acara ini. Kita sangat senang sekali. Kita di sini dari Balerung ditemani oleh Bung Suara sama Linda yang membawa acara ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dalam rangka ikut serta menggali, melestarikan khususnya seni pelegongan yang merupakan warisan bagi kita semua yang seharusnya juga kita harus lestarikan bersama. Tentu maksud dan tujuan yang sangat mulia itu memerlukan suatu proses kerjasama, dan dari semua kita bisa mengosongkan diri untuk menerima segala ilmu yang telah diwariskan kepada kita dari dulu, sehingga kita bisa akan meneruskan, melestarikan dan mengembangkan khususnya tari pelegongan klasik ini yang lengkap, baik dari segi tekniknya, dari segi tarinya, bukan karena tuntutan zaman kita harus selalu memotong. Boleh saja kita mengikuti kemajuan zaman, tapi harus tetap ingat dan tetap tahu yang awal dari asal usul daripada kenapa tari klasik itu diciptakan seperti itu. Kalau kita ingat asalnya, yang aslinya, tentu kita untuk berkreasi waktunya mau memotong karena durasi itu sangat mudah, tetapi mari kita bersama menghormati apa yang telah diwariskan oleh leluhur kita yang sangat mulia, betul-betul, karena kita sebagai generasi penerus hanya itu yang kita bisa sampaikan, sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita untuk bisa bersama-sama melestarikan, mengembangkan seni klasik pelegongan.
Dan sekali lagi terima kasih atas waktunya, diberi kesempatan. Dan ini saya bangga sekali, ini Dayu dan kita Dayu bersama-sama. Sarah Gede nih penerusnya yang Yuk, sangat sekali semangat, yang Yuk. senang sekali selalu Yuk. bisa Terima berteman. kasih semua. Sampai Semoga nanti. kita bisa suatu hari, walaupun dari dua gaya, nah, suatu hari kita akan bertemu mungkin bareng. Yes. Bahkan sudah berpikir sebenarnya waktu nikah, gimana kalau kita satu panggung, biar kita Mau banget. saya aja mau training murid-murid, biar ayo ikut belajar nari. Kalau kita bisa masukkan sedikit, mungkin suaminya kan tahu tentang gayanya Pak Artiko Kuta ya, di Kuta ada Gambang Kuta, versi Kuta itu kayak apa sih dengan lagu yang sama. Setelah berkembang di Peliatan, Gambang Kuta itu jadi kayak Peliatan. Sama, melodinya sama, tetapi nanti kalau udah didengar jadinya beda. Nah, baik legong Jobok, versi Kuta itu kayak apa, versi Peliatan apa, tapi walaupun gurunya sama, seperti itu. Walaupun berenang gurunya sama, Ya, mungkin coba kita sepanggung, jadi kita tahu perbedaannya gitu. Bukan mencari ini baik, ini buruk, doa enggak. di masa Kita depan. sama-sama melestarikan gaya. Setelah pandemik ini berlalu, kita kumpulkan semuanya, kita pelajari, terus tunjukkan materi yang asik ini. Mungkin di Balerung tidak apa-apa karena udah biasa ada pertunjukan di sana. Kita di sini nggak ada panggung. Kan bisa di Balerung bersama-sama. Angkut gong. Nanti minta Pak Wali Kota dan pasarnya nanti nge-host di gedung yang baru nanti. Nanti kita coba Gedung barunya. orangnya. Bisa selang-seling pertunjukannya, sekali waktu di Denpasar, sekali waktu mungkin di Denpasar. Tuh senang sekali nggih. Nggih, karena waktunya bentar lagi selesai. Semua nih Dayu dan Semang. sekali yang sangat sekali semangat selalu tiap kali lihat dua orang ini melakukan sesuatu di Instagram. Saya selalu Semoga nular sama yang lain. Iya. Oke, semoga kita bertemu lagi mungkin 2 minggu lagi karena minggu depan ini ngobrol sama bulenya lebih intens. Iya. Oke, sampai ketemu lagi 2 minggu lagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa semua.